Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aminur Rais di mata kuliah Multimedia. Nah, di minggu ke-1 ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel Introduction. Nah, Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat oleh Microsoft. Didistribusikan juga oleh Microsoft. Nah, untuk membuka Microsoft Excel, kita bisa ke menu Start Excel. Ini dia Microsoft Excel. Kita bisa juga menggunakan Windows Run Excel untuk memulai lembar baru Microsoft Excel. Nah, ini beberapa istilah yang ada di Microsoft Excel. Pada modul ini menggunakan Microsoft Excel 2007. Dan di saya ini menggunakan Microsoft Excel 2016. Tidak ada masalah untuk pengenalan ini. Yang pertama ada cell, merupakan bagian terkecil dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter maksimal 255 karakter. Contoh sel A1. Nah, jadi ini yang namanya sel, ini yang kotak disorot ini namanya sel. Atau sel bisa juga disebut perpotongan antara baris dan kolom, itu sel. Ini alamat selnya A1. Kemudian worksheet. Worksheet ini dari A1 sampai ujung paling bawah, saya menggunakan kontrol, tanda panah bawah, tanda panah kanan, A1 sampai XFD 1048576. Ini worksheet. Worksheet namanya sheet 1. Nanti di sini biasanya ada sheet 2, sheet 3. Dan worksheet ini bisa di rename. Klik kanan rename. Ini nanti bisa kita rubah worksheet-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian ada workbook. Workbook merupakan kumpulan dari worksheet. Nah, jadi ini banyak banget worksheet, ini namanya jadi workbook. Kemudian ada rank. Rank itu sel yang diblok. Misal kita blok seperti ini. Rank A1 ini berarti dari A1 sampai C4. Ini sebuah rank jangkauan. Kemudian ada alamat alternatif dan juga ada alamat semi absolut, ada juga absolut. Yang pertama alamat alternatif. Misal di sini saya memiliki nilai 2, 5, 3, 6, 2, 7. Ini random. Alamat alternatif merupakan alamat yang jika dituliskan dalam bentuk rumus atau fungsi akan berubah jika dikopi ke sel lain. Misal sama dengan A1 dikali B1 menjadi 10. Kita copy. Nah, Ctrl C, Ctrl V, dia nilainya akan berubah karena ini fungsinya, alamat alternatifnya dia juga berubah. Kemudian tadi ada absolut dan semi absolut. Semi absolut itu misal seperti ini. Sama dengan A1, saya tekan F4 satu kali, ini absolut, ini dikunci, antara barisnya dikunci, kolomnya juga dikunci. Semi absolut itu seperti ini, salah satunya yang dikunci. Bisa barisnya saja atau hanya kolomnya saja. Itu absolut dan semi absolut.
A1 dikali B. Ini absolut ditarik. Nah, ini akan tetap di sini. Itu dia absolut dan semi absolut. Kemudian ada name box, menunjukkan pada sel atau rank yang aktif saat itu. Ini alamat sel bisa dirubah. Nah, seperti ini. Nah, misal jadi seperti ini. Kita ingin ke rubah. Bisa kita rename. Kemudian formula dan fungsi. Ini formula yang ada di atas ini. Ini di sini formula. Kita bisa memasukkan berbagai macam fungsi seperti tadi. Kita di sini memasukkan secara manual fungsinya, dan kita juga sudah dibantu oleh Microsoft Excel dengan fungsi-fungsi yang siap digunakan. Misal di sini ada auto sum untuk menjumlahkan secara otomatis. Kita bisa langsung klik, atau kita bisa melihat di sini ada fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan atau yang biasa sering digunakan. Ada sum, average, count number, max, dan min. Selain itu juga masih ada banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa digunakan. Cara penulisannya, misal average. Ini juga kita sudah dibantu, sama dengan misal average, buka kurung, number 1, number 2, dan seterusnya. Ini artinya kita bisa blok rank yang akan kita cari rata-ratanya. Tutup kurung. Nah, rata-ratanya 6. 5 tambah 6 tambah 7 dibagi 3, rata-ratanya 6. Oke, kemudian ada macam-macam fungsi, baik teks, matematika. Oke, ada teks dan matematika. Kita bahas terlebih dahulu yang fungsi teks. Nah, ini bisa kita sempit ya. Ini menunya tinggal di double klik saja. Agar bisa lebih luas. Ada substitute. Ini untuk mengubah atau mengganti teks dan karakter tertentu. Nah, di sini ada hasil dan rumus. Nah, kalau sebuah fungsi paling kiri kita berikan tanda petik 1, itu artinya ini bukan fungsi lagi, tapi teks biasa. Misal, ini kita copy, taruh di sini, dia tetap tidak akan dianggap sebagai fungsi, kecuali ini kita hapus tanda petiknya. Nah, dia akan menjadi fungsi biasa. Cara menulis substitute sama dengan substitute buka kurung teks. Teks yang akan kita rubah itu ada di mana? Titik koma, alt text. Teks lamanya misal itu yang TEXT, kita rubah menjadi 1, 2, 3 misal agar lebih terlihat. Oke, ini dia. Mengubah atau mengganti teks, mengubah atau mengganti 1, 2, 3. Karakter tertentu menjadi teks lain.
karakter tertentu menjadi 1, 2, 3 yang lain. Ini dia substitute. Concatenante menggabungkan dua string teks atau lebih menjadi satu string teks. Nah, di sini tidak ada. Nah, kita coba di sini. Oke, ini sudah ini sudah dibantu oleh Excel. Jadi kita lebih enak buka kurung, misal ini teks 1 ini. Titik koma, teks 2 ini. Untuk kurung. Nah, jadi seperti ini. Akan digabungkan agar lebih rapi. Bisa di sini kita tambahkan titik koma, petip-petip, spasi. Oke. Nah, ada teks, ada juga number, atau numerik. Kalau teks, ini kita berikan pembatas tanda petik 2. Tapi kalau angka, kita coba tidak usah, tidak apa-apa. Oke, kalau teks, berikan petik 2. Kalau number, tidak usah dikasih petik 2, tidak apa-apa. Dia akan terdeteksi sebagai angka. Kemudian len, digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada teks, termasuk simbol dan spasi. Len, di sini tidak ada. Oke, kita coba panjang dari ini berapa? 7. Panjang yang di bawahnya berapa? 7. Kalau panjang ini, tadi yang sudah kita gabungkan, 15. Karena di sini ada karakter spasi yang juga dibaca. 7 ditambah 7 ditambah 1 spasi sama dengan 15. Kemudian fungsi left, right, dan mid. Nah, ini fungsi yang sering banget kita gunakan. Yang pertama ada left dan right. Logikanya sama. Left itu akan mengambil karakter dari sebelah kiri, teksnya mana, titik koma, berapa banyak karakter yang akan kita ambil, misal 3. Jadi LED, ini yang akan diambil. Sedangkan right, teksnya yang mana, berapa banyak karakter yang akan kita ambil. Nah, sekarang mid. Mid akan diambil karakter dari tengah. Nah, ini ada error karena belum selesai nulisnya. Mid, teksnya mana ini, akan dimulai dari karakter keberapa, misal ke-5, sebanyak berapa karakter, misal 2, 32. LED 1, 2, 3, strip 4, 3, 5. Dimulai dari karakter ke-5, berarti angka 3 sebanyak 2 karakter, berarti 3 dan 2, 32. Left, right, mid. Kemudian proper. Digunakan untuk merubah karakter pertama kata pada teks menjadi kapital. Proper. Teks. Klik. Oke. Lower, upper. Lower berarti menjadi kecil, upper menjadi besar. Lower teks akan kita ubah upper teks yang akan kita rubah menjadi besar. Nah, itu dia macam-macam fungsi teks. Sekarang macam-macam fungsi pada matematika. Nah, di macam-macam fungsi pada matematika, paling tidak kita paham yang ada di sini. Ada sum, average, count number, max, dan min. Ada 5 ini. Paling tidak kita harus paham. Kita coba di sini ada sum if,
sum if, sum product, average, max, min, round up, round down, M round, ceiling, floor, ceiling and floor. Kita bahas dari sum terlebih dahulu. Sum itu akan menjumlahkan semuanya. Misal di sini, caranya sama dengan sum, buka kurung dan blok sel yang akan dijumlahkan. Sedangkan sum if, ini akan menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Misal, kita akan menjumlahkan di sini, akan menjumlahkan alamat D3 sampai D7. Kriterianya adalah Jakarta yang akan dilihat di kolom C. Kita bisa dilihat sama dengan sum if rank-nya. Rank kriterianya ini. Kriterianya apa? Misal, Surabaya. Kemudian sum rank-nya ini. Tutup. 32. 12 tambah 20. Sedangkan sum if jamak, artinya kriterianya ada beberapa. Tidak hanya satu kriteria. Misal sum if dikasih S, artinya kriterianya jamak. Nah, kalau di sum if, sum rank-nya terlebih dahulu yang kita blok. Kemudian kriteria rank yang pertama, misal cabang. Jakarta, titik koma. Kemudian kriteria rank kedua, misal 29 inch. Kalau ada ketiga berarti titik koma, lanjutkan sampai semua kriteria dimasukkan 0. Nah, ini case sensitif. Di sini masih ada double spasi, tadi kita perbaiki. Ada 10. Yang Jakarta ini, tapi yang 29 hanya ini. Berarti dia hanya 10. Kemudian ada average, max, dan min. Di sini kita buat average, max, min. Average, kita bisa mencari nilai rata-ratanya. Max, kita bisa mencari nilai maksimalnya dari suatu rank. Min, kita bisa mencari nilai minimum dari suatu rank. Nah, kalau sum product jarang kita gunakan. Kemudian ada lagi round. Oke, kita ke round. Round, round down, dan round up. Round, untuk membulatkan suatu bilangan atau angka sampai digit tertentu. Misal di sini ada angka seperti ini. Round, kita kunci sebanyak. Setelah itu kita bulatkan menjadi 3 digit. 1, 2, 3. 8, 2. 2 dibulatkan menjadi 0. Kita tarik ke bawah, misal di bawahnya kita di belakangnya hanya 2 digit, di belakang koma.
6, 8. 8 dibulatkan menjadi 1. Nah, jadi 6-nya menjadi angka 7. Ini min 3 ke depan. 1, 2, 3. 4 dibulatkan 1, 2, 3. Nah, ini bisa juga dinegatifkan ya. Agar lebih kelihatan, kita rubah. Nah, oke. Ini formatnya sedikit kita rubah. Rp60.000. Oke. 647. Angka ke min 3-nya berarti ada depan koma adalah 6. 6 dibulatkan menjadi 1, 1 ditambah 9 menjadi 10, 5 ditambah 1 jadi 6, jadi 60.000. Rundown. Untuk membulatkan bilangan atau angka ke bawah. Jadi meskipun dia di atas 5, misalnya 6, 7, 8, 9, dia akan tetap dibulatkan ke bawah. Rundown ini kita kunci dengan menekan huruf atau di sini apa namanya? Tombol F4, titik koma, 3. Masih kurang lebih sama dengan di atas. Nah, dibulatkan ke bawah ini ya. Perbedaannya ada di sini. Kemudian ada round up. Itu akan dibulatkan ke atas. Dikunci 3. Dia round up. Oh, ini salah tulis, tidak apa-apa. Kemudian ada mround. Untuk membulatkan angka ke nilai terdekat berdasarkan angka tertentu atau kelipatannya yang diinginkan. Misal di sini. mround B2 3 12. Angka kelipatan 3 di sekitar 12,5 adalah 9. 12, 15, 18 yang paling mendekati 12,5. Maka di sini hasilnya adalah 12. Tadi itu dia mround. Nah, kemudian ada juga ceiling dan juga floor. Oke. Sama dengan ceiling math buka kurung number ini, kemudian kelipatannya misal 3. Nah, kalau ceiling dia akan naik ke atas. Misal kalau kelipatan 3 itu kan 3, 6, 9, 12, 15. Karena ceiling itu dinaikkan ke atas, ya 12,5, maka dia akan ke 15. Kalau mround, dia akan ke angka yang lebih dekat, 12,5. Kan itu lebih dekat ke 12 daripada ke 9 atau 15. Nah, sedangkan floor,
itu akan mendekat ke bawah. 12,5 ke bawahnya adalah 12. Nah, itu dia pembahasan pertemuan minggu ke-1. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.